Ini adalah part pertama. Kali ini kita akan membaca ini Bible Al-Quran dan sains modern. Eh, Kayaknya penerbitnya si Maurice Bucaille. Tulisannya itu Maurice Bucaille. Ayo kita baca ya. Kita pengantarnya aja dulu ya. Dr. Maurice Bucaille, ini aja. Masing-masing dari tiga agama samawi mempunyai kumpulan kitab yang khusus. Dokumen itu merupakan dasar kepercayaan tiap penganut agama itu, baik ia orang Yahudi, Kristen, dan orang Islam. Dokumen tersebut bagi mereka itu merupakan penjelmaan material dari wahyu ilahi yang bersifat wahyu langsung seperti yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atau Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa berkata atas nama Bapa, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada seluruh manusia wahyu-wahyu Tuhan yang ia terima dengan pengantaran malaikat Jibril. Untuk membicarakan sejarah agama, saya mengambil sikap untuk menempatkan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Al-Quran dalam tempat yang sejajar sebagai wahyu tertulis. Sikap saya tersebut, yang pada prinsipnya dapat disetujui oleh umat Islam, tidak terima oleh penganut agama di negeri-negeri barat yang terpengaruh oleh agama Yahudi dan Kristen, karena mereka itu tidak mengikuti Al-Quran sebagai suatu kitab yang diwahyukan. Sikap seperti tersebut nampak dalam masing-masing kelompok jika menghadapi kedua agama lainnya dalam soal kitab suci. Kitab suci agama Yahudi adalah Bible Ibrani. Bible bahasa Ibrani berbeda dengan Perjanjian Lama menurut agama Masehi dengan tambahan-tambahan pasal-pasal yang tak terdapat dalam bahasa Ibrani. Dari segi praktik, perbedaan ini tidak menyebabkan perubahan dalam akidah, tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya kepada adanya suatu wahyu sesudah kitab suci mereka. Agama Masehi menerima Bible Ibrani dengan menambahnya dengan beberapa tambahan, akan tetapi tidak dapat menerima segala sesuatu yang termuat di dalamnya. Untuk membuktikan kenabian Isa, Gereja Masehi telah melakukan potongan-potongan yang sangat penting dalam pasal-pasal yang mengenai kehidupan Isa serta ajaran-ajarannya. Gereja Masehi tidak memasukkan dalam Perjanjian Baru kecuali tulisan-tulisan yang terbatas jumlahnya. Yang terpenting ialah Injil 4. Agama Masehi tidak menganggap adanya wahyu yang turun sesudah Nabi Isa dan sahabatnya. Dengan begitu, mereka tidak mengakui Al-Quran. Itu pengantarnya saja ya guys. Ini masih pengantar, mungkin agak beberapa lembar. Ini pengantarnya saja. 6 abad setelah Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran sebagai wahyu terakhir banyak menyebut Bible Ibrani serta Injil. Al-Quran sering menyebut Taurah dan Injil. Al-Quran mewajibkan kepada semua orang muslim untuk percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran menonjolkan kedudukan tinggi para rasul dalam sejarah wahyu seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, dan Nabi Bani Israel, dan Nabi Isa. Dia mempunyai kedudukan istimewa di antara mereka. Kelahiran Yesus telah dilukiskan dalam Al-Quran sebagai suatu keajaiban ajaib supernatural seperti yang dilukiskan oleh Injil. Al-Quran menyebutkan Maryam secara istimewa. Bukankah surat 19 dalam Al-Quran bernama surat Maryam? Perlu saya nyatakan bahwa hal-hal yang mengenai Islam pada umumnya tak diketahui orang di negeri barat. Hal ini tidak mengherankan jika kita mengingat bagaimana generasi demi generasi diberi pelajaran agama dan bagaimana selama itu mereka dikukung dalam ketidaktahuan mengenai Islam. Pemakaian kata-kata religion Muhammadenanis dan Mahomadan sampai sekarang masih sering dipakai untuk memelihara suatu anggapan yang salah, yakni bahwa Islam adalah kepercayaan yang disiarkan oleh seorang manusia. Dan dalam Islam tidak ada pelajaran zaman sekarang yang tertarik oleh aspek-aspek Islam mengenai filsafat,
kemasyarakatan atau ketatanegaraan, tetapi mereka tidak menyelidiki lebih lanjut bagaimana dalam mengetahui aspek-aspek itu mereka sesungguhnya bersumber kepada wahyu Islam. Biasanya orang bertitik tolak dari anggapan bahwa Muhammad bersandar kepada wahyu-wahyu diterima nabi-nabi sebelum dia sendiri. Dengan begitu mereka ingin mengelak dari persoalan wahyu. Orang-orang Islam selalu dianggap remeh oleh golongan tertentu dalam umat Kristen. Saya mempunyai pengalaman dalam hal ini. Ketika saya berusaha mengadakan dialog untuk penelitian perbandingan antara teks Bible dan teks Al-Quran mengenai suatu masalah, saya selalu disambut dengan penolakan untuk menyelidiki sesuatu yang mungkin diungkapkan oleh Al-Quran tentang hal tersebut. Hal seperti ini seakan-akan berarti menganggap bahwa Al-Quran itu ada hubungannya dengan setan. Pada akhir-akhir ini telah terjadi perubahan besar dalam tingkatan tertinggi dari dunia Kristen. Setelah Konsili Vatikan II 1963 sampai 1965, Sekretariat Vatikan untuk urusan-urusan dengan umat non-Kristen menyiarkan dokumen Orientation for on Dialogue Inter Christian and Muslims, orientasi untuk dialog antara umat Kristen dan umat Islam. Dokumen tersebut menunjukkan pergantian sikap yang mendalam secara resmi. Mula-mula, dokumen tersebut mengajak untuk melempar jauh citra yang diperoleh umat Kristen tentang Islam, yaitu citra usang yang telah diwarisi dari masa yang silam atau image yang salah karena didasarkan prasangka dan fitnahan. Kemudian dokumen tersebut mengakui terjadinya ketidakadilan pada masa yang lalu, yaitu ketidakadilan yang dilakukan oleh pendidikan Kristen terhadap umat Islam, di antaranya mengenai gambaran umat Kristen yang salah tentang fatalisme Islam, juridisme Islam, fanatisme, dan lain-lain. Dokumen tersebut menegaskan kesatuan akan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menyebutkan bahwa Kardinal Koenig telah bikin para pendengarnya tercengang ketika dalam ceramah resmi di Universitas Al-Azhar pada bulan Maret 1969 menerangkan hal tersebut. Dokumen tersebut juga mengatakan bahwa Sekretariat Urusan Non-Kristen mengajak umat Kristen pada tahun 1967 untuk mengucapkan selamat kepada umat Islam sehubungan dengan berakhirnya bulan puasa Ramadan dan menyebutkan puasa itu sebagai sesuatu nilai agama yang autentik. Usaha-usaha untuk pendekatan antara Vatikan dan Islam telah diikuti dengan bermacam-macam manifestasi dan pertemuan yang konkret, tetapi walaupun di barat tersedia mass media seperti pers, radio, dan televisi, ternyata hal-hal itu hanya diketahui oleh sejumlah orang saja. Surat-surat kabar menyiarkan tentang kunjungan Kardinal Pignedoli, Ketua Sekretariat Urusan Non-Kristen, kepada Sri Baginda Raja Faisal almarhum dari Saudi Arabia pada tanggal 24 April 1974. Harian Le Monde tanggal 25 April 1974 hanya memuat berita itu dalam beberapa baris. Tetapi berita tersebut adalah penting karena Kardinal Pignedoli menyampaikan kepada Sri Baginda pesan dari Paus Paulus 6 yang berisi rasa hormat Paus Paulus 6 yang diiringi dengan keyakinan yang mendalam tentang kesatuan dunia Islam dan dunia Kristen yang kedua-duanya menyembah Tuhan yang satu. 6 bulan kemudian pada bulan Oktober 1974, Paus Paulus 6 secara resmi menerima ulama-ulama Saudi Arabia di Vatikan. Pada waktu itu juga diadakan diskusi antara pihak Islam dan pihak Kristen mengenai hak-hak manusia dalam Islam. Surat kabar Vatikan Observatore Romano yang terbit pada tanggal 26 Oktober 1974 memuat berita diskusi tersebut pada halaman pertama. Berita-berita tersebut mengambil tempat yang lebih besar daripada berita tentang penutupan sidang Sinode Uskup-uskup di Roma. Ulama-ulama Arabia kemudian mengunjungi majelis ekumeni gereja di Cewena dan diterima oleh Monsignor
Elchinger Uskup Starbrugge yang kemudian meminta kepada mereka untuk sholat zuhur di katedral. Hal tersebut saya sajikan karena luar biasa dan karena artinya yang besar. Tetapi meskipun begitu, sedikit sekali orang yang saya tanya dapat mengerti kejadian tersebut. Sikap keterbukaan terhadap Islam yang diperlihatkan oleh Paus Paulus VI yang pernah berkata dijiwai dengan kepercayaan penuh tentang kesatuan dunia Islam dan Kristen yang menyembah Tuhan yang satu, akan membuka halaman baru dalam hubungan kedua agama. Mengingat sikap kepala gereja Katolik terhadap umat Islam adalah perlu sekali, karena banyak orang Kristen terpelajar masih berpikir seperti yang dilukis oleh dokumen orientasi untuk dialog antara umat Islam dan umat Kristen. Dan tetap menolak menyelidiki ajaran-ajaran Islam, dan karena sikap tersebut mereka tetap tidak memahami realitas dan tetap berpegang kepada ide yang salah mengenai wahyu Islam. Itu saya dulu guys, kita videonya itu 10 menit aja ya. Besok kita akan sambung ke part 2. Sekian, bye bye.